kami dari Tutor 4 MS dengan judul festival gagasan kami yaitu Jomari. Obesitas adalah suatu kejadian penumpukan lemak yang terjadi karena ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan setiap harinya. Obesitas pada anak masih sering terjadi khususnya di negara-negara berkembang dan dapat menyebabkan masalah klinis dan juga kematian pada anak. Di Indonesia, sekitar 41 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami obesitas dan juga kelebihan berat badan. Sedangkan untuk anak usia 5-12 tahun, sekitar 18,8% mengalami kelebihan berat badan dan juga 10,8% mengalami obesitas. Obesitas dapat dicegah dengan memperhatikan makanan dan minuman konsumsi dan juga pola hidup. Contoh dalam memperhatikan makanan dan minuman konsumsi ada dengan membatasi makanan dari jalan yang manis, asin, berlemak, dan menghindari minuman yang bersoda dan juga tinggi gula. Dan memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, protein yang tanpa lemak dan juga lemak yang sehat dan juga memperbanyak minum air putih. Dan juga sekarang pemerintah telah menganjurkan kita untuk menerapkan isi piringku. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pola hidup yang sehat dengan berolahraga secara rutin dan juga beraktivitas fisik di luar rumah. Masalah gizi yang terjadi di Indonesia memperlihatkan kecenderungan angka yang terus meningkat, sehingga mengantarkan pada beban ganda, yaitu angka kekurangan gizi yang masih tinggi dan juga angka kelebihan gizi yang mulai meningkat. Dari data Puskesmas Jatinangor terhadap 16 sekolah dasar yang ada di Jatinangor menunjukkan bahwa SD Negeri Cikuda merupakan sekolah dengan potensi tertinggi terhadap kelebihan gizi yang dapat terjadi pada siswa dan siswi mereka. Jika masalah ini terus dibiarkan dan tidak ditangani dengan segera, maka dapat mengakibatkan hilangnya generasi muda yang berkualitas dan juga cerdas atau lost generation. Oleh karena itu, perlunya pengenalan program pemerintah yaitu Isi Piringku, yang merupakan program bagi masyarakat dalam mengetahui bagaimana porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, sebagai salah satu upaya dalam menjaga keseimbangan asupan gizi pada anak sekolah. Terdapat dua tujuan dari kegiatan Jemari. Yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada siswa SD Cikuda mengenai obesitas dan juga nutrisi yang baik melalui Isi Piringku. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran siswa SD Cikuda mengenai obesitas serta cara pencegahannya. Rangkaian acara kami mencakup sesi pematerian mengenai obesitas terutama pada anak dan nutrisi sesuai dengan kebutuhan melalui Isi Piringku. Pada pematerian ini juga dijelaskan mengenai cara pencegahan obesitas pada anak dan remaja. Di sela-sela sesi pematerian ini juga akan dilaksanakan sesi game yang akan meningkatkan konsentrasi para siswa dan juga agar para siswa tidak cepat bosan. Selanjutnya, setelah sesi pematerian akan dilanjutkan dengan sesi FGD dan juga sesi tanya jawab. Pada sesi FGD, para siswa akan menyusun makanan sesuai dengan Isi Piringku. Sesi FGD ini berguna untuk memperdalam pemahaman para siswa terhadap pematerian yang telah disampaikan. Untuk timeline pelaksanaan kegiatan kami yaitu yang pertama, kami melakukan brainstorming dan juga konsultasi bersama dengan tutor kami yaitu Dr. Mulia. Lalu yang kedua, kami melakukan pre-assessment yaitu melakukan pengambilan data antropometri SD di Jatinangor dan didapatkan bahwa SD Cikuda itu merupakan SD dengan angka kejadian obesitas yang paling tinggi di Jatinangor. Lalu yang ketiga, kami melakukan persiapan acara yaitu membuat materi kegiatan edukasi dan juga poster kegiatan. Lalu yang keempat, kami melakukan festival gagasan kami yaitu Jemari pada tanggal 1 Desember 2020. Indikator keberhasilan kami meliputi dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek permasalahan. Di antaranya yaitu 1. Siswa-siswa SDN Cikuda dapat mengetahui apa itu obesitas. Yang kedua, siswa-siswa SDN Cikuda dapat mengetahui apa itu penyebab dan risiko dari obesitas. Yang ketiga, yaitu siswa-siswa SDN Cikuda dapat mengetahui bagaimana cara mencegah obesitas. Yang keempat, yaitu siswa-siswa SDN Cikuda dapat mengetahui materi mengenai Isi Piringku melalui fokus group discussion dengan topik Isi Piringku. Dan yang terakhir, yaitu meningkatnya hasil pretest menuju post-test. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek pelaksanaan kegiatan. Di antaranya yaitu yang pertama, siswa-siswa SDN Cikuda dapat berpartisipasi aktif dan kondusif selama rangkaian acara berlangsung. Dan yang kedua yaitu keterlambatan acara maksimal 15 menit sesuai dengan ROP.
Sasaran dan target dari festival gagasan kami adalah anak-anak yang berada pada tingkat sekolah dasar. Tujuan kami dalam memiliki target pada jangka umur ini adalah pemberian edukasi mengenai obesitas semenjak dini, mengingat obesitas merupakan penyakit yang progresif dan dapat timbul karena perilaku hidup yang tidak sehat. Terlebih lagi, obesitas pada anak mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum kami memilih tempat, kami mengumpulkan 16 data dari sekolah dasar di Jatinangor untuk menentukan sekolah mana yang tepat sebagai tempat pelaksanaan festival gagasan kami. Dari data, kami sepakat untuk memilih SD Cikuda. SD ini memiliki angka obesitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan sekolah dasar lainnya. Menurut data, 7 anak SD Cikuda mengalami overweight, 5 anak obesitas, dan 2 anak mengalami severe obesitas. Hasil dari kegiatan Festival Gagasan Jemari Tutorial 4 namun mencapai seluruh indikator keberhasilan. Yang pertama, siswa SDN Cikuda mampu mengetahui apa itu obesitas, penyebab obesitas, risiko obesitas, serta pencegahan obesitas. Kemudian yang kedua, siswa SDN Cikuda mampu mengetahui nutrisi yang baik melalui focus group discussion. Hal ini dibuktikan dengan terjadi peningkatan penilaian post-test dibandingkan dengan pretest, yaitu sebanyak 13%. Kegiatan Jemari yang dilaksanakan di SDN Cikuda dapat berjalan lancar dan juga sesuai dengan ROP yang telah ditentukan oleh kelompok kami. Selain itu juga, para siswa-siswi di SDN Cikuda mampu berpartisipasi secara aktif. Hal ini terlihat pada saat memaparkan materi, siswa-siswi terlihat memperhatikan materi dengan baik. Dan juga pada saat sesi game, siswa-siswi mampu menyelesaikan games yang telah diberikan oleh kelompok. Hambatan dalam proses pelaksanaan festival gagasan kami adalah penentuan lokasi dan waktu. Kami harus berkoordinasi dengan pihak SDN Cikuda dan kebetulan jadwal yang kami inginkan bertabrakan dengan jadwal kelompok OKK. Namun masalah ini dapat diselesaikan dengan baik karena kami berdiskusi dengan pihak sekolah dan pihak kelompok OKK sehingga kami bisa melaksanakan festival gagasan kami di tempat dan waktu yang kami inginkan. Makan pasirnya gimana kabar pasirnya? Baik. Terus bermanfaat nggak nih kira-kira? Nanti selanjutnya kalau makan sehat juga bakal, insya Allah ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Seru, pengen lagi main lagi, terus pengen belajar lagi, jadi belajarnya sambil main game. Pokoknya seru deh.